Nama Calvin Verdong belakangan santer diperbincangkan. Hal itu dikarenakan ia secara terbuka ke publik mengatakan ingin membela timnas Indonesia. Verdong saat ini merupakan pemain berkewarganegaraan Belanda dan bermain di tim Eredivisie NAC Nijmegen dengan posisi utama sebagai bek kiri. Sebelumnya Verdong rutin membela tim nasional Belanda kategori usia muda dari usia 15 tahun hingga 21 tahun dengan raihan total 45 caps. Lahir di Dordrecht, Belanda pada 26 April 1997, Calvin Verdong memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Aceh, sementara ibunya berasal dari Belanda. Keinginan Verdong memperkuat Indonesia tersebut disambut baik oleh pelatih timnas Sintayong. Sintayong mengatakan bahwa dirinya sudah lama memantau Verdong, serta melihat langsung performanya yang dinilai sangat baik dan akan sangat membantu lini pertahanan Indonesia. Maka dari itu, Sintayong berharap proses Verdong untuk dapat membela timnas Indonesia dapat segera rampung dan diharapkan sudah bisa membela skuad pada bulan Juni nanti. Verdong sendiri merupakan produk akademi dari satu dari 3 klub terbesar di Belanda, yaitu Feyenoord, yang memiliki sejarah kaya dalam menghasilkan talenta papan atas. Ia sudah masuk akademi Feyenoord dari usia 8 tahun hingga memperoleh kontrak profesional pertamanya di tahun 2014. Ia kemudian mencatatkan debut di Eredivisie bersama Feyenoord di musim 2014-2015 saat masuk menggantikan Lucas Wadenberg di menit ke-73 kala mengalahkan Excelsior 3-0. Di bulan November tahun 2015, Feyenoord memperpanjang kontrak Verdong hingga tahun 2020. Di musim 2016-2017, untuk mendapatkan menit bermain yang cukup, Calvin Verdong dipinjamkan ke klub Eredivisie lainnya, PEC Zwolle. Verdong langsung menjadi andalan pelatih Zwolle saat itu, Ron Jans, untuk mengisi posisi bek kiri utama tim. Keterampilan bertahannya yang kuat, kecepatan, dan kemampuan teknisnya berkontribusi terhadap efektivitasnya di lapangan. Akan tetapi pada paruh musim kedua, dirinya mulai kehilangan tempat sebagai pemain utama. Total, dirinya bermain 17 kali di kompetisi Eredivisie bersama Zwolle di musim 2016-2017. Di musim 2017-2018, untuk memperoleh kesempatan bermain lebih banyak, Verdong kembali dipinjamkan. Kali ini ke tim Divisi 2 Liga Belanda, NAC Nijmegen. Dari 38 pertandingan NAC di Eerste Divisie, Verdong hanya absen 1 kali saja akibat suspensi kartu, dengan raihan 2 gol dan 1 assist. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran Verdong di NAC. Sayangnya, NAC Nijmegen kalah dari FC Emmen dalam laga playoff promosi ke Eredivisie. Penampilan impresifnya bersama NAC membuat pelatih Feyenoord saat itu, Giovanni van Bronckhorst, memasukkan Verdong ke skuad yang akan menjalani musim 2018-2019. Sayangnya, meski beberapa kali kerap menjadi starter, persaingan di pos kiri dengan Tyrell Malacia membuat penampilan Verdong terbatas. Sehingga dirinya hanya mampu torehkan 12 penampilan saja di Eredivisie bersama Feyenoord di musim itu, dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Di musim selanjutnya, Verdong pun kembali dipinjamkan ke tim Eredivisie lainnya, FC Twente. Verdong menjadi pemain andalan FC Twente di musim itu. Namun, adanya pandemi corona membuat kompetisi Eredivisie dihentikan lebih cepat. Bersama Twente, Verdong catatkan 1 gol dan 2 assist dari 22 penampilannya di Eredivisie. Di akhir musim, Verdong memutuskan untuk bergabung bersama klub Portugal Famalicão usai kontraknya tak diperpanjang oleh Feyenoord. Namun proses adaptasi yang lambat, ditambah dengan cedera, membuat Verdong hanya mampu menorehkan 12 penampilan saja bersama Famalicão di musim itu. Pada 30 Agustus 2021, Verdong
putuskan kembali ke Belanda dengan status pinjaman ke klub yang pernah dibelanya sebelumnya, NIC Nijmegen. Kenangan indah kala menjadi pemain andalan NIC di masa lalu ingin diulangi oleh Verdonk dalam mengembalikan performa terbaiknya. Dengan kali ini NIC sudah berkompetisi di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Kemampuan Verdonk sebagai pemain serba bisa yang mampu diplot di berbagai posisi berbeda menjadi salah satu kekuatan dan keuntungan tersendiri bagi NIC. Tercatat, di musim 2021-2022, pelatih NIC, Roger Major, memainkan Verdonk di 4 posisi berbeda. Dari total 21 penampilannya di Eredivisie, Verdonk dimainkan di posisi bek kiri, bek tengah, sayap kiri, hingga penyerang sayap. Di musim selanjutnya, Verdonk diikat secara permanen oleh NIC. Kemampuan versatile dari Kelvin Verdonk terbukti begitu diandalkan oleh Major. Bahkan dirinya juga bermain apik ketika dipasang sebagai bek kanan ketika mengalahkan Excelsior 3-0. Namun, cedera yang dialami di paruh musim kedua membuatnya hanya mampu torehkan 17 penampilan dan 2 assist di Eredivisie musim 2022-2023. Dan kini, di musim 2023-2024, Kelvin Verdonk menjelma menjadi pemain tak tergantikan di skuad NIC. Dengan selalu bermain di 28 laga Eredivisie yang dijalani NIC hingga kini. Dengan memainkan peran sebagai bek kiri atau bek tengah, Verdonk mencatatkan 2 gol dan 2 assist sejauh ini bagi NIC. Sepanjang karirnya, Kelvin Verdonk telah menunjukkan kemampuannya bermain sebagai bek kiri, bek tengah, sayap kiri, bahkan penyerang sayap, menjadikannya pemain serba bisa dan berharga bagi timnya. Posisi terbaiknya memang di bek kiri. Sebagai bek sayap, gaya permainannya atraktif dan efisien. Dengan kecepatan yang dimilikinya, dirinya tidak segan ikut maju dan membantu penyerangan. Lewat atribut tersebut, ia beberapa kali ditempatkan sebagai pemain sayap maupun penyerang sayap darurat dikala dibutuhkan timnya. Dia juga dikenal pandai menguasai bola, memiliki tembakan jarak jauh yang bagus, serta penendang set piece yang akurat. Maka dari itu, ia kerap kali menjadi spesialis serangan bebas dari timnya karena memiliki tendangan kencang dan terukur. Di musim ini saja, Verdonk sudah mencetak 2 gol dari tendangan bebas ke gawang Sparta Rotterdam dan Twente. Memiliki kaki dengan akurasi yang baik membuat kemampuannya berguna dalam melakukan bantuan serangan berupa umpan-umpan lambung maupun crossing mendatar. Verdonk juga merupakan bek yang tidak takut dalam berduel, serta gemar melakukan tackle dengan rataan sukses yang tinggi. Sedangkan sebagai bek tengah, meski tinggi badannya relatif rendah untuk ukuran Eropa dengan tinggi badan 174 cm, Verdonk mengimbangi fisiknya dengan lompatan dan kecepatan yang luar biasa. Justru bisa dibilang, menempatkan Verdonk sebagai bek tengah, memanfaatkan kemampuan komplit pemain yang bulan ini genap berusia 27 tahun tersebut. Tak cuma bagus dalam bertahan, ia juga apik dalam mendistribusikan bola dengan role sebagai ball playing defender. Meski posisi bek kiri sudah terdapat pemain keturunan macam Sen Patinama dan Nathan Joaon, ditambah pemain lokal seperti Arhan Pratama, kehadiran Kelvin Verdonk masih merupakan tambahan yang sangat berharga dan dibutuhkan bagi timnas Indonesia. Lewat kemampuan serba bisa Verdonk yang mampu mengisi berbagai posisi, ditambah berbagai atribut top yang dimilikinya. Sebagai pemain top tier, adanya Verdonk akan semakin memperkuat dan menambah kedalaman skuad yang luar biasa di timnas Indonesia. Apalagi musim ini, performa Verdonk sedang bagus-bagusnya dari Eredivisie, dengan membawa NIC sementara berada di posisi kelima, bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi antar klub Eropa musim depan.